Saya kalau baca sanad, sombong saya hilang. Ya, saya kalau nyebutin sanad, nanti hilanglah Ar-Razi yang tadinya sombong itu hanyut dalam keilmuan gurunya. Gurunya hanyut dalam keilmuan gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut fana'u fi syekh muqaddamun fi fana'ir rasul. Fana'u fi rasul muqaddamun ala fana'in fillah. Orang sebelum fana kepada Allah betul-betul tenggelam, karam hatinya, fana, lenyap jiwanya, wujudnya, sehingga tiada lagi dia merasa terhadap wujud Allah. Dia harus mulai dulu dari fana kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan sudah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD menganggap sepele tuntutan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang terhadap dirinya sebesar 5 triliun akibat adanya pemblokiran dari rekening-rekening Panji Gumilang dengan kasus yang melibatkan Ponpes Al Zaitun. Dan dengan tegas, Mahfud MD mengatakan ini hanyalah sekedar pengalihan isu agar publik tidak fokus lagi terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga penistaan agama. Bahkan anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR Bapak Yandri menganggap bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menolak gugatan dari Panji Gumilang dan meyakinkan bahwa seorang Mahfud MD akan menang di meja hijau. Dan anggota DPR tersebut juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap Mahfud MD karena bisa mengungkapkan kehebohan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Dan Bapak Mahfud MD akan menghadapi tuntutan tersebut dengan biasa saja di pengadilan tanpa persiapan apapun. Ya, memang bukan kaleng-kaleng ini Menteri Satu. Silakan disaksikan kembali video dari Buya Aros Yasin. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Harus kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disimak ya. Alhamdulillahil karimil mujib. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka'batil arwahi wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Insyaallah ikhwah sekalian, di Jumat malam Sabtu ini aslinya saya mau izin lagi tapi gak enak dengan Buya Asfi, Buya Alda nih ya, Buya Yunal. Karena sisa-sisa flu yang masih ada, flu Arafahnya. 3 hari ini agak lumayan berat sebenarnya di radang tenggorokan, tapi sudah agak mendingan ya, alhamdulillah. Bi du'aikum. Apa itu Bang Do? Insyaallah ini tadi saya sampaikan ke Buya Asfi. Tadi sore Buya Asfi masih di rumah yang di sana. Saya sampaikan, Buya, saya kalau datang itu ngaji nggak ada baca kitabnya, kayaknya dunia ini hampa gitu. Terus gimana ya, baca kitab dulu kita ya. Di sini saya bawa kitab berdoa. Nanti bukan hanya saya yang baca. Jadi kalau saya datang saya yang baca. Kalau enggak nanti Buya Asfi atau Buya Yunal atau Buya Alda ya, Dr. Aldo. Jadi ngikutin Buya Munjid ini, beralda Ardaria. Ini kitab doa sudah ada PDF-nya dan saya paling suka
kitab bersanad. Kalau bagi ahli fikih dan ahli tasawuf murni, mereka tidak suka kitab bersanad. Ya, dulu ada seorang murid, walaupun sekarang sudah nggak mau lagi ngaku jadi murid saya, Masya Allah. minta belajar kitab hadis gitu. Saya ajarkanlah ulumul hadis, kitab tadribur rawi. Kita ajarin kitab malah dia ngomong gini, saya nggak suka kitab begini. Depan gurunya dia ngomong begitu. Bisa ya murid milih kitab depan gurunya? Ya, ya boleh gitu ya. Itulah di situ hati saya udah mulai kaget. Maksud dia apa? Kok dia mencoba menolak pilihan gurunya? Gitu. Ternyata itulah sesuatu yang tersimpan di hati seseorang yang satu saat bisa meledak gitu. Dan akhirnya terjadi ya. Diuji sedikit langsung melawan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Guru itu dipesenin sama guru sebelumnya. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Ya. Hari itu akan berganti. Kadang orang cinta sekali sama kita. Kadang ada masa orang benci sekali sama kita. Kenapa? Karena cinta itu pertanda tidak sempurna. Masya Allah. Orang mencinta karena dia tidak sempurna. Lalu dia tidak menemukan kesempurnaan itu dalam diri kita, maka dia akan mencintai yang lain. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana jika ada di Quran kalimat cinta? Nah, ini istisnaiyah. Kata cinta dalam Al-Quran jika menjadi fiilnya Allah, perbuatannya Allah, innallaha yuhib, itu berbeda dengan cinta kita. Cintanya makhluk linuqsanihi, karena dia kurang. Tapi cintanya Khalik lifadlihi, karena kelebihan anugerahnya. Beda ya, beda. Allah mencinta karena ingin memberi anugerah. Kalau kita mencinta karena kita ingin sempurna. Namun kullu mahabbatin, setiap cinta, fiha udhiyah, pasti ada pengorbanan, wamtihanah, pasti ada ujian. Ngomong cinta mah gampang, coba diuji. Ya, maka jangan bawa nama Allah untuk mengatakan cinta kalau belum teruji. Ya, takutnya kita berkhianat. Sekali antum ngomong uhibbuka fillah, pegang itu, walaupun dah gak sepaham. Ya, jangan pernah kemudian membenci dia, walaupun sudah tidak sejalan. Ya, paham? Untuk tidak sembarangan ngomong uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Itu berat sekali ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Imam Tabarani. Ya, Imam Tabarani ini bernama Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Beliau ini wafat tahun 360. Diperkirakan pernah bersua dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan semasa dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini, teman-teman semua, Masya Allah, punya kitab besar sekali, judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Mu'jam Al-Kabir diringkas jadi Al-Mu'jam Al-Wasit. Lalu diringkas lagi jadi Al-Mu'jam As-Saghir. Ya. Al-Mu'jam itu berarti kitab yang ditulis berdasarkan daftar nama guru atau sahabat. Maka dia tulis kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dia mulai dari nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang unik di situ? Di nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu kan nama, gelar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Ini masih juz pertama ini. Ini Imam Tabrani, bahwa ini ilmu tentang nama, bahwa nama itu turun dari langit. Ada nama dari langit, ada nama dari bumi. Kata Sayyidina Ali, ya, kana Ali yahlifu. Sayyidina Ali bersumpah. Apa yang disumpahkan? Bahwasannya Isma Abi Bakar
anzala minas sama. Masya Allah. Bahwa nama Sayyidina Abu Bakar turun dari langit. Apa nama yang turun dari langit? As-Siddiq. Jadi ada nama yang turun dari langit. Terus kok ada hari ini orang gak percaya? Katanya ahli hadis. Ente ahli hadis, Pak ahli hadas. Nah, jadi kejelian membaca teks itu penting. Kejelian membaca teks itu akan memunculkan kebeningan kolbu. Karena hadis itu bukan ilmu yang mustaqil, hadis itu ilmu alat. Allahu Akbar. Maka untuk membaca hadis perlu ilmu aqidah, perlu ilmu fiqih. Jika berkaitan dengan sifat-sifat Allah, aqidah. Jika berkaitan dengan hukum zahir, fiqih. Jika berkaitan dengan hukum rohani, belajar tasawuf. Tasawuf ini ada tasawuf amaliyah, ada tasawuf al-irfaniyah. Tasawuf amaliyah bentuknya thariqah. Tasawuf irfaniyah bentuknya ilmu ma'rifat. Nah, kajian nama ruh adanya dalam kajian irfaniyah. Kenapa? Orang kalau pertama kenalan yang dikasih pertanyaan apa? Nama ente siapa? Astagfirullahaladzim. Pertama masuk ke alam kubur pertanyaannya apa? Man rabbuka? Nama lagi. Nama Allah. Kasih disodorin sosok. Ini siapa? Nama lagi yang diminta. Ya. Maka idza kanat ma'rifatullah aslan min usuliddin, jika ma'rifatullah itu asalnya ma'rifat dalam agama, usuluddin, maka al-aslu fil ma'rifah ma'rifatul ism. Maka coba lihat semua kitab-kitab kalam dimulai daripada bab ism musamma. Semua kitab kalam. Apa arti ism? Nama, musamma yang dinamakan. Ar-Razi. Siapa yang dinamakan Ar-Razi? Ini orangnya. Gitu. Masya Allah. Apakah Ar-Razi punya nama lebih dari satu? Iya, di kampus namanya Pak dosen, doktor. Di rumah namanya Abi Buya. Di rumah bapaknya namanya anak Buyong, Bujang, Bujang Bebini. Kalau di apa lagi? Di tongkrongan namanya Ari, Bro Ari. Macam-macam itu nama. Ya, itu nama. Kalau pernah ngantor ntar ada lagi namanya apa? Ya. Kira-kira seperti itu. Di bumi kita punya nama. Nah, itu yang menarik saya ketika baca Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Ya, jadi saya baca kitab-kitab begini, teman-teman, ini sangat terbantu dengan funun muta'addidah. Jadi dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita dulu, meskipun ilmu ini sebenarnya puzzle, acak gitu ya, tapi ketika kita baca dengan manhaj yang Masya Allah, yang detail, teliti, insyaallah Allah beri hidayah. Lakin bisyarat alla yadda'iya annahu a'lamun nas, ya, annahu a'lamun nas, tidak merasa lebih tahu. Wala yadda'iya sifatan lillah sifatan lahu, tidak mengklaim sifat Allah jadi sifat dia. Ilmu itu sifat Allah, jangan diklaim sebagai sifat kita. Kitanya hanya mendapat tajalliyatnya, ya, dapat manifestasi dan anugerahnya. Nah, kitab ini ad-du'a, ini satu jilid segini aja. Segini kok aja gitu ya. Ini kitab luar biasa. Judulnya ad-du'a, tapi isinya doa dan zikir. Tapi mohon terbiasa di majelis saya, kalau ngaji hadis mesti sebutin sanad. Dari fulan. Kenapa? Kami punya satu tradisi, baik di thariqah ataupun di dalam ilmu hadis, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Disebut nama orang soleh itu akan mengundang rahmat turun. Rahmat apa yang paling penting? Saya kalau baca sanad, sombong saya hilang. Ya,
Saya kalau nyebutin sanad, nanti hilanglah Ar-Razi yang tadinya sombong itu hanyut dalam keilmuan gurunya. Gurunya hanyut dalam keilmuan gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang disebut fana'u fi syekh muqaddamun fi fana'ir rasul. Fana'u fi rasul muqaddamun ala fana'in fillah. Orang sebelum fana kepada Allah betul-betul tenggelam, karam hatinya, fana, lenyap jiwanya, wujudnya, sehingga tiada lagi dia merasa terhadap wujud Allah. Dia harus mulai dulu dari fana kepada Nabi SAW. Tapi fana kepada Rasul tidak mungkin kecuali fana melalui guru. Nah, maka fana fi syekh babun min abwabil ma'arif. Mencintai guru, berkorban untuk guru, itu awal belajar berkorban untuk Rasulullah SAW. Baru bisa berkorban kepada Allah SWT. Ya, kita nggak bakal suruh antum kayak Abu Bakar berkorban untuk Nabi. Abu Bakar bawa semua asetnya kepada Rasul SAW. Nggak bakal, ya, kecuali antum mau ngasih. Itu pun guru nggak minat kok, ya. Guru itu udah cintanya sama Allah, dia nggak minat sama duit. Tapi dia kalaupun ambil duit pasti ada manfaatnya, dibagi-bagi pasti. Seperti Rasulullah karihil mursalah. Rasulullah itu nerima, tapi dia kan nggak minta. Minta nggak Rasulullah kepada Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar bawa duitnya, bawa asetnya semua. Habis itu Nabi apain? Nabi bagi-bagi. Istrinya seharusnya dapat fasilitas ratu, enggak. Fasilitas istri biasa, ya, enggak mewah istri-istri Rasul, tapi cukup. Rumahnya ada, kendaraannya ada, pembantunya ada. Ya, itulah cara Rasulullah berpoligami, ya. Nggak nyambung, ya.